Produsennya sudah membuat ini untuk orang yang beli jadi lebih untung. Ternyata keuntungannya ke Kopdes. Cuman problemnya adalah kalau base-nya on keluarga, lu tahu gak sih anaknya Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya, ada di desil 7. Emang kata situ belum mereka? Belum. Alasan nggak belum mereka apa? Alasannya? Sok. Alasannya apa? Lagi kerjanya ganggu dah. Iya harus. Ini harus dipublikasikan. Kami dari kecamatan loh. Kita sepakat lah ya. Siapapun yang ngevideoin, bacot aja. Berisik. Ngomong baik-baik apa pelan-pelan. Kayak, kenapa sih? Ya oke lah, kita ngerti, kita paham. Emang jadi jokes dan jadi gorengan di mana-mana, tapi kita ngerti itu salah ngomong. Oke lah. Cuman problemnya datang setelah itu, yang mana profesi asli Susana yang dipanggil presiden bukan pengupas bawang, tapi ternyata pegawai dapur MBG. Ya, sempat ada dokumenternya. Mas dulu yang nunjuk. Orang tuh kenapa dia ceritanya gini, ceritanya kayaknya dia nunjuk ke istrinya atau siapapun pasangannya itulah. Terus kayaknya Mas yang di sini merasa ditunjuk juga, jadi nunjuk balik, tunjuk-tunjukkan, dia nggak terima banget ditunjuk. Mas, masalahnya Mas dulu yang nunjuk. Dia juga sempat kelihatan ada dia pakai baju salah satu ormas gitu dan anjir ke bawah kemana-mana, what the hell. Pantas emosi, lahan parkirnya diambil orang. Enggak, bukan, jangan dibawa ke sana, jangan. Aduh, panjang banget. Aduh, ya Allah, Tuhan paring ono sabar, kuat selamat langgeng sentoso, sekaring bangono langgeng jagat wasisaning batoro. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM, selamat datang kembali di tontonan para calon jenazah sekalian, di mana kita akan melihat-lihat perkara yang ada di negara kita tercinta, di mana perkara-perkaranya sangat amburadul, sangat membingungkan, sangat pusing dan sangat kocak. Ada salah satu Kopdes di Jakarta Barat disambangi sama seseorang. Belanja tuh awalnya cuma iseng doang, pengen lihat ada barang apa. Ngelihat coklat Superstar di display, ada yang ketengan, ada yang kotakan. Saya nanya ke kasir, ini bisa beli kotakan nggak? Petugasnya bilang bisa pak, tapi pas dibayar ternyata dihitung satuan. Di kotak tertulis 24, ekstra 2 piece, ekstranya dia hitung juga. Jadi 26. Kok bisa? Berasa beli sama Tuan Krep ya, kayak kikir banget, kikir. Ekstra 2 dihitung tuh kikir. Gimana sih? Produsennya sudah membuat ini untuk orang yang beli jadi lebih untung. Ternyata keuntungannya ke Kopdes. Wah. Aduh, perkaranya langsung rame di thread, diomongin sama orang-orang, disamain kayak 3 times the flavor. Karena rasanya ada 3, nge-scan-nya 3 kali, which kayak Tuan Krep. Kikir, bet kikir. Sebenarnya ada penjelasannya, like mungkin memang SKU-nya berbeda. Jadi kayaknya mereka itu pakai metode storage yang per item, bukan per box. Jadi mungkin kalau satu boxnya ada 26, ya mereka menghitung 26-26-nya, bukan yang 24 ekstra 2. Makanya ketika keluar ya harus 26 juga supaya di sistemnya nggak error. Mungkin gitu, tapi kata gue belanja di agen. Ada yang sempat komen kok ngasih tahu kalau di agen itu harganya kayak 21.500. Oh, ada yang gini, mending beli sama aku aja isi 20 piece harga 17.000 kalau udah kenal, 18.000 kalau kenal. Yang 20 piece itu 18.000, yang 24 piece itu 21.500. Ya, kayak mending beli di agen daripada di Kopdes. Nah, yang kayak gini aja tuh jadi masalah gitu, gimana orang mau mempromosikan Kopdes ya. Kocak. Mari kita pergi ke pembahasan yang dari minggu lalu sebenarnya udah sempat diomongin tapi belum selesai sampai sekarang atau masih jadi keresahan masyarakat sampai sekarang.
Gue akan pelan-pelan aja dan video ini juga kayaknya akan sebentar. Jadi ya kita pelan-pelan aja deh ya. Perkara desil. Apakah lu sudah mengecek website cekbansos.kemensos.go.id untuk melihat berapa desil lu? Kalau lu belum, lu bisa ke sana, terus lu cek lu dapat desil berapa. Rentannya tuh antara desil 1 sampai desil 10. Desil 1 itu keluarga dengan pendapatan penghasilan aset 10% yang terbawah, sedangkan desil 10 itu 10% yang tertinggi. Masalahnya, banyak sekali keanehan dalam perkara desil-desilan ini. Banyak orang marah-marah lah. Ada salah satunya yang hadir dengan kayak cocote. Aku desil 10. Asetku loh, mungkon. Aset. Jadi gini, kenapa ada perkara desil-desilan ini? Gue ada penyesalan kenapa nggak ngebahas dari kemarin, padahal ini perkara cukup panjang. Jadi, sejauh ini, desil itu hanya digunakan untuk data penerimaan bansos. Kalau lu desil 4 deh kalau gue nggak salah, kalau desil 4 ke bawah lu akan dapat bansos. Awalnya tuh hanya itu, menentukan siapa yang dapat bansos, siapa yang enggak. Tapi Menteri kita, Menteri Keuangan dan Menteri SDM, Bapak Kepurbaya dan Bahlil Lahadalia, itu sedang join force gitu buat ngebatasin orang-orang kaya supaya lu nggak lagi beli bensin subsidi. Jadilah dibikin desil 9 sama 10, ya supaya nggak ada lagi orang-orang kaya yang beli Pertalite, menurut mereka begitu. Perkara pembatasan ini tentu saja dikeluarkan untuk ya menekan pengeluarannya negara lah. Karena semakin banyak orang yang pakai bensin subsidi kan semakin besar keuangan negara keluar untuk membayari subsidi itu. Makanya pemerintah nggak pengen nih kayak orang-orang kaya udah punya duit ngapain sih lu pakai bensin subsidi gitu. Soalnya kayaknya banyak orang-orang yang pakai Pertalite itu bukan karena mereka berhak atau tidak, tapi karena motornya jelek nggak perlu pakai Pertamax gitu. Meskipun demikian, ini kemarin sempat jadi perdebatan sih. Kayak, ngapain lu ngeluarin desil-desilan? Kenapa nggak kayak Malaysia aja? Malaysia kalau mau dapat bensin subsidi yang RON 95 lagi, itu syaratnya cuman lu adalah warga negara Malaysia sama SIM. Sama lu ada kuota 200 liter. Udah, itu doang syaratnya. Kenapa di Indonesia harus pakai desil-desilan? Di internet ada perdebatannya kayak gitu dan ya mungkin warga Indonesia terlalu banyak, kebanyakan, makanya terbagi jadi desil-desilan ini. Beberapa waktu lalu sebenarnya sempat keluar ini, tabel sistem desil terbaru 2026 yang klasifikasinya berdasarkan estimasi pendapatan atau pengeluaran keluarga per bulan. Dimana kalau kita lihat sih terlalu, pengkotak-kotakannya itu terlalu sederhana gitu. Lu nggak bisa harusnya pakai metode-metode pengeluaran yang kayak gini, kayak di atas 12 juta udah sangat kaya kan. Impossible bro. Banyak banget yang 12 juta. Gapnya tuh segede apa? Lu setara sama 9 naga. Anjay. Tapi ternyata klasifikasi ini, tabel ini itu hoax. Menurut Pusat Data Kemensos, ininya tuh apa ya? Pusdatin. Pusdatin adalah, gue mulai membenci tentang bagaimana semua disingkat, capek banget. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Oke, menurut Pusdatin ini tuh hoax. Pengklasifikasiannya itu nggak sesimpel pengeluaran lu berapa dan penghasilan lu berapa, enggak. Di sini sempat dijelasin sebenarnya sama BPS Cilegon. Secara gampangnya, desil itu membagi jumlah keluarga menjadi 10 bagian atau kotak sama banyak. Misalnya, jumlah keluarga di Indonesia 270, maka 270 itu dibagi ke dalam 10 kotak. Yang mana tiap kotak ada 27 keluarga. Ini kotak 1, ranking 1 sampai 27 ya gitu-gitulah. Perankingan jatuhnya. Oh, terus admin menjelaskan admin. Sekali lagi, pemeringkatannya itu untuk satu keluarga, bukan per individu. Jadi kalau ada yang bilang, aku nganggur kok desilku tinggi, dilihat dulu di keluarga tersebut bagaimana kondisi ekonomi anggota keluarga lainnya.
Cara penentuannya itu banyak banget, ada kondisi perumahan, kepemilikan aset, demografi dan pendidikan, ketenaga kerjaan, kepemilikan usaha, kesehatan, bla bla bla. Ada, kalau gue nggak salah ada 40 hal yang bisa melatar belakangi desil lu desil berapa. Nah, terus pertanyaan paling besar nih. Banyak yang ngeluh kenapa masuk desil 10 padahal masyarakat dengan kondisi ekonomi biasa-biasa aja. Kenapa bisa satu level sama Raffi Ahmad dan para 9 naga? Jawabannya, kontras yang begitu tajam di dalam desil 10 itu sendiri menunjukkan betapa ekstrimnya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Di desil yang sama ada konglomerat dan ultra rich dengan penghasilan miliaran. Jadi gap di desil 10 ini, wah beragam banget, jauh banget gak sih bro? Makanya banggalah lu untuk masuk desil 10 aja, lu sekategori sama 9 naga sama Raffi Ahmad. Anjay, Nagita Slavina coy, yang punya Bank BNI di rumahnya. Ada ATM di dalam rumah. Fuck. BPS Cilegon ngomong gini, bukan karena data yang keliru atau salah memasukkan desil ya, BPS hanya memotret kenyataan. Batas antar kelas menengah dan konglomerat adalah berupa angka pada desil yang sama. Ada yang ngebikin table AI berdasarkan kriteria. Cuman problemnya adalah kalau base-nya on keluarga, lu tahu gak sih anaknya Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya, ada di desil 7. Bisa berarti dua hal. Bisa berarti kayak, berarti datanya salah dong. Atau, ternyata Menteri Keuangan gak kaya-kaya banget ya, gitu. Kan ukurannya satu kartu keluarga. Ini kan anaknya. Diomongin sama orang-orang banyak, perbandingannya tuh jauh cuy. Ini story dari anaknya langsung loh. Mungkin kalau X-Max harus Pertamax, tapi boleh gak motor Aerox diisi Pertalite? Lu kalau lihat reply-nya isinya orang-orang yang permisi, orang kaya versi BPS mau lewat. Saya pengangguran, rumah cuma kontrakan malah masuk desil 10, emang sistem asu. Nah, jadi banyak pertanyaan, jadi banyak orang ngomel. Lucu banget video ini bro. Ini video dari Yongki Bang. Menteri Keuangan si Yuda Sadewa anaknya Pak Purbaya baru saja ngupload kalau dia masuk desil 7 dan aku masuk desil 10. Masukku ini anak menteri masuk desil 7. Terus aku anak sopo. Jadi bapakku ki sopo? Kok aku masuk desil 10 ki aku anak sopo? Pak, bapakku CEO yang menyamar kok sampai saiki jek menyamar. Aduh ya Allah. Sebenarnya kalau lu ngerasa desil lu itu nggak sesuai, ada beberapa cara yang bisa lu lakukan supaya desil itu bisa berubah. Yang pertama bisa melalui aplikasi cek bansos, yaitu lu install dulu aplikasinya, terus lu upload data-data yang sekiranya dibutuhkan. Estimasi pengubahannya 3 bulan by the way. Atau ya pakai usulan atau sanggahan ke kantor desa atau kelurahan. Dua cara ini yang dikasih tahu sama pemerintah. Oh ini runutannya yang pakai cek bansos. Request pembaruan data, isi data yang ingin diperbaiki, atau ya lu datang ke kantor desa atau kelurahan. Meskipun ada caranya, gue ngeliat komen-komen sih pada nggak ada hasilnya ya. Udah ada yang nyoba 8 bulan, 6 bulan, nggak ada hasil gitu. Iya. Semangat ya. Yang semangat dalam menjalani hidup ini. Entah kriteria itu pada akhirnya akan berarti apa dalam hidup. Cuman sepengetahuan gue sekarang udah berubah. Sekarang tuh kalau lu cek, dia udah ada rentangnya gitu. Jadi rentang, bukan spesifik yang 7, 8, 9, enggak. Rentangnya ada di 6 sampai 10. Yang jadi pertanyaan, kalau dari awal perkaranya rame, gara-gara pengelompokan desil 9 dan 10 nggak boleh beli Pertalite, terus sekarang tiba-tiba dikasih rentang begini 6 sampai 10, orang jadi mempertanyakan, jadi gue boleh beli Pertalite apa enggak nih gitu. Oh kok aneh, bikin aturan kayak cek ombak kayak, wah orang-orang reaksinya bakal gimana ya?
pada marah nggak jadi deh gitu. Kayak bikin perkara selesainya cepet banget kayak ya kalau begitu bisa dituliskan di kolom komentar di bawah sekiranya desil kamu desil berapa. Apakah desil kamu lebih tinggi daripada anaknya menteri kita atau dari perkara desil kita pergi ke perkara ini. Tukang cukur yang dipaksa pasang bendera merah putih, yang mana abang tukang cukurnya menjawab emang udah merdeka. Gue yakin sih lu udah nonton video ini ya, tapi percayalah men, ini perkara tidak berakhir dengan baik karena aneh banget ending-endingnya. Videonya adalah ini. Masaknya, besok masak ya. Beli dong masak-masak. Saya udah ngasih banyak. Lagi masak. Alasan abang kami nggak mau masang bendera apa? Alasannya saya tanya. Apa? Ya alasannya, abang ini kan udah merdeka. Abang disuruh pasang bendera sama ibu camat. Itu ibu camat loh. Alasannya apa dulu? Kata siapa udah merdeka? Ya, jawab. Hah? Ya, emang kata situ belum merdeka? Belum. Alasan nggak belum merdeka apa? Alasannya, sok. Alasannya apa? Lagi kerjanya ganggu dah. Iya harus. Ini harus dipublikasikan. Kami dari kecamatan loh. Kita sepakat lah ya. Siapapun yang ngevideoin bacot aja, berisik. Ngomong baik-baik apa pelan-pelan kayak kenapa sih? Abang nggak menghargai ibu camat tadi. Ini ada dasar perintah dari bupati. Abang tadi bilang belum merdeka. Apa yang abang pikirkan belum merdeka negara ini? Coba ngomong. Silakan. Bang, ngomong. Tim Polres sama itu. Ngomong. Alasannya apa tadi? Abang belum merdeka. Alasannya dulu. Iya, alasannya dulu tadi belum merdeka. Saya penasaran. Hei. Omongnya belum merdeka apa? Ini harus dilaporkan soalnya. Alasannya apa? Belum merdeka. Abang nggak menghargai ibu camat tuh tadi. Kata dia belum merdeka Pak Sekcam. Oh dia ngomong, di samping ada sekretaris camat. Oke, jadi gini. Semuanya bermula dari tukang cukur yang disamperin untuk mengibarkan bendera di depan tempat usahanya. Karena apa? Karena ini sejalan dengan himbauan dari Bupati. Dengan surat edaran Bupati Kabupaten Bogor nomor 2009 ya inilah panjang. Dalam rangka memeriahkan dan menyemarakkan peringatan 81 tahun Indonesia Merdeka. Himbauannya ada. Mas tukang cukur ini namanya Mas Abuy. Mas Abuy disamperin sama Ibu Camat, yang mana awalnya sih Ibu Camat kayaknya datang dengan baik ya. Masaknya, besok masak ya. Ketika abang tukang cukurnya nanya kayak mana benderanya, Ibu Camatnya ngomong dengan kata-kata yang sepertinya kurang mengenakan ya. Beli dong masak-masak. Saya udah ngasih banyak. Lagi masak. Saya udah ngasih banyak. Terus kenapa ibunya ngomong saya udah ngasih banyak? Itu maksudnya dia udah ngasih banyak bendera ke orang-orang lain. Jadi kayaknya benderanya habis. Terus ya lu jangan minta ke gua dong, lu beli sendiri. Ya kurang lebihnya begitulah. Dan tidak diterima dengan baik lah sama orang-orang kalau kalimat lu begitu. Kayak kesannya judes apa segala macam. Kemudian ada seorang wartawan, seorang jurnalis dari kecamatan yang hadir dengan bertanya-tanya yang neken banget, intimidatif banget, kesel orang ngedengernya. Ya dijawablah dengan kalimat, kata siapa kita udah merdeka. Dan jawaban itu juga keluar karena luapan emosi aja, kayaknya sederhana. Dan si yang ngerekam ini neken terus seolah-olah kayak menekankan Indonesia udah merdeka. Kok lu bisa ngomong kayak gitu? Padahal kayaknya dia tahu maksudnya belum merdeka itu bukan ke arah de jure-nya, ke arah fakta Indonesia udah merdeka, tapi secara de facto-nya kenyataannya gimana? Ketimpangan ekonomi, keadilan hukum belum merata, korupsi di mana-mana, MBG aja dikorupsi. Kesel. Dan harusnya orang mengerti lah maksud emang udah merdeka tuh hadir dari mana. Yang harusnya ditangani dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, bisa dibilang kayak iya mas itu
perkara itu datangnya dari pemerintahan, dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Iya, tapi secara de jure kita udah merdeka kok. Pasang bendera untuk kita bisa menghargai jasa-jasa pahlawan, atau keluarkan kalimat-kalimat yang ada komprominya gitu. Ngobrol dulu baik-baik, jangan langsung dicecer kayak taruhin kamera depan matanya. Kau siapa udah merdeka? Jatuhnya persekusi, jatuhnya intimidasi, neken segitunya banget. Ngomong baik-baik kan selesai perkaranya. Oke lah gini, memang ada undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 7, Ayat 3, bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung, atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh NKRI. Oke. Tapi pasal 4-nya, dalam rangka pengibaran bendera negara di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintah daerah memberikan bendera negara kepada warga Indonesia yang tidak mampu. Yang mana ya harusnya dicek dulu, abang tukang cukurnya mampu nggak nih untuk membeli bendera, mampu nggak nih untuk makan dan apa segala macem. Kalau misalkan tidak mampu, ya negara hadir dengan memberikan bendera tersebut. Kalau keluar kalimatnya, Saya udah ngasih banyak. nah kalau keluarnya saya udah ngasih banyak, kan ibu nggak ngasih ke abang tukang cukurnya. Kalau misalkan memang ada yang benar-benar membutuhkan, let's say tidak mampu dan nggak bisa mengibarkan bendera, tapi jawabannya adalah kayak gitu, ya salah sendiri. Kenapa benderanya habis? Gimana sih? Cuman pada akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abuinya sudah minta maaf. Ini minta maafnya langsung di kantor Satpol PP kalau gua nggak salah. Yang bahkan kayaknya kecamatan juga nggak tahu kalau masih klarifikasi di Satpol PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat atau Abuy selaku pengusaha pangkas rambut yang berada di Bantar Kambing. Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf atas ucapan saya kemarin yang mengatakan bahwa Indonesia itu belum merdeka. Sebetulnya itu salah, Indonesia itu sudah merdeka. Merdeka. Tapi ya ngelihat video ini sih, orang hadir dengan komentarnya. Memaksa orang ngomong merdeka sambil diintimidasi itu adalah definisi paling sempurna dari tidak merdeka. Abang tukang cukurnya menyuarakan realita rakyat tapi malah dihadiahi panggung klarifikasi. Kalau kita lihat sih sebenarnya abangnya udah sempet ngerasa nggak enak gitu, kayak hari Minggu terus terang nggak bisa tidur, kepikiran takut jempol netizen, takut salah ngomong, bahaya. Ia malu terhadap istrinya karena dianggap tidak nasionalis, karena kayaknya istrinya di WhatsApp orang apa gitu. Kok suaminya kayak gini, kok nggak nasionalis yang gitu-gitu. Namun respon masyarakat justru mendukung Abuy sehingga kondisi psikologisnya membaik. Ternyata netizen pro nah ka urang. Saya jadi pede kan, aman cenah kata orang. Oh, dan penjelasan kenapa Mang Abuy itu milih minta maaf dan klarifikasi, katanya ya buat ngejelasin aja, demi kebaikan aja, biar perkaranya nggak berlanjut kemana-mana, ya, mengalah untuk menang lah istilahnya, kata Mang Abuy. Abuy akhirnya memasang bendera merah putih di depan tempat pangkas rambutnya. Harusnya sih perkaranya sudah selesai di sana dan gak yang gimana-gimana banget kelanjutannya. Cuman emang yang menyebalkan adalah kita harus mencari dulu nggak sih siapa mas-mas yang ngakunya dari kecamatan padahal bukan ini. Kayak lau sokap emprui, lu ngapain tiba-tiba datang ke tempat orang marah-marah padahal ada hak atau tidak. Akun Instagram sih udah nggak ada sekarang ya. Dan kalimat itu juga keluar dari klarifikasinya kecamatan itu sendiri. Pria yang diduga intimidasi tukang cukur soal bendera bukan pegawai kecamatan, kini tak bisa dihubungi. Waduh, terus siapa dia? Sobat keren, sobat mantep. Ada klarifikasi dari kecamatannya, by the way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Waalaikumsalam. Surya, Kecamatan Cibungur. Dalam kesempatan ini saya hadir bersama dengan Kang Abuy atau Kang Nur Hidayat. Beliau adalah tukang cukur yang pada saat kami dari pemerintah kecamatan melakukan himbauan pemasangan bendera merah putih, beliau merasa terintimidasi. Loh, kok merasa? Itu emang intimidasi, Ibu. Gimana kok merasa? Yah.
Ya. yang memvideokan dan mengeluarkan kata-kata dengan intonasi yang tinggi serta mempublikasikan sehingga terjadi kesalahpahaman. Perlu disampaikan bahwa saya sebagai camat Rancabungur tidak pernah menginstruksikan kepada orang tersebut untuk mengintimidasi bersih-bersih atau mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan kepada Kang Aboy. Dan perlu juga kami tegaskan dalam hal ini bahwa orang tersebut bukanlah pegawai Kecamatan Rancabungur. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa orang ini bukan pegawai Kecamatan Rancabungur. Tapi harus juga dijelaskan loh Bu, itu kan di sini di ending-ending si yang ngevideoin ngelapor ke Sekcam, sekretaris camat. Kenal nggak sih berarti harusnya? Camat tuh tadi, kata dia belum mereka pas Sekcam. Nah, ada Sekcam kan di sini berarti. Tanya dong Sekcamnya, kenal enggak? Lah. Terus yang bikin masalah kabur aja gitu, kayak nggak tahu, saya nggak kenal siapa ya gitu, nggak mau dicari atau apa gitu, minta clarify dari dia, lu ngapain gitu, nggak ada, nggak ketemu. Ais. Untuk itu rekan-rekan dapat mendengar sendiri klarifikasi dari Kak Aboy, maka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul atau Hidayat selaku pengusaha pangkas rambut di Bantar Kambing membenarkan bahwasannya tidak ada tindak intimidasi dari pihak kecamatan maupun Bapak Satpol PP yang ikut serta mensosialisasikan untuk pemasangan bendera pada hari tersebut. Adapun yang memaksa saya untuk membuat video klarifikasi adalah dari pihak media tersebut. Oh, dari pihak media tersebut. Oh. Mungkin segitu cukup untuk menjelaskan. Ya udah, join force dong, dibantu dong Pak Sekcam, Pak Satpol PP, dibantu cari orang ini siapa. Jangan tiba-tiba tutup akun terus hilang gitu cari dong. Emang nggak penasaran? Ih, saya sih penasaran banget. Bahwasanya tidak ada tindak intimidasi dari pihak kecamatan dan Satpol PP. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya udah, harusnya sih perkaranya udah selesai. Ucapan belum merdeka sendiri kita ngertilah maksudnya apa. Bapak Ganjar juga ada video 8 menit yang ngomong tentang perkara ini. Bapak Ganjar intinya mau ngasih tahu untuk sederhananya membedakan lah mana yang kita lakukan untuk respectful terhadap negara, terhadap pejuang, terhadap Indonesia, sama yang diarahkan terhadap pemerintahnya. Kita boleh untuk marah sama pemerintah, mengeluarkan semua kritik yang ada, tapi Indonesia tetap Indonesia, mengibarkan benderanya buat Indonesia, bukan buat pemerintahnya. Sekaligus bentuk pengingat bagi penguasa. Pengingat bagi penguasa agar menepati janji-janji kemerdekaan. Itu dia, Pak. Ya, selesailah ya. Selesai, mantap. Ya, begitulah perkara. Penasaran banget sama si Emproy yang ngevideoin di awal itu sih. Kayaknya dia lagi keringet dingin dicariin orang-orang dah. Mas-mas baju putih ini. Anyway. Mari kita bahas juga elephant in the room-nya tentang pidato Bapak Presiden kita di gedung DPR MPR RI yang tanggal 14 itu, yang pidatonya sampai 2 kali itu. Yang sempat diomelin sama orang-orang gara-gara bukannya Jumatan. akhirnya Jumatan habis pidato. Jadi gini, di pagi harinya sebelum acara di gedung DPR dan MPR, di gedung MPR DPR itu yang ya live-nya bisa lo tonton di video Sekretariat Presiden, itu pembahasannya adalah tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara, terus pidato hari ulang tahun ke-81. Jadi pidatonya di sini. Makanya ketika lagi upacara nggak ada amanat pembina upacara, pidatonya udah di sini, Amanat pembina upacara kayak sekolah. Cuman dari pagi itu udah jadi masalah gara-gara ada orang mau berangkat kerja jadi kehambat, kena macet gara-gara presiden lewat, kocak. Nah, ini video pagi harinya dimana dikawal oleh banyak sekali orang. Di belakang sih kedengeran ya. Ada sayup-sayup suara klakson orang kesel mau berangkat ke halang. Nah, terdengar sayup-sayup. Woi, awas.
Orang pada marah. Ini juga ada bagian lain nih. Pak, kalau mau kerja tuh berangkat pagian dong, jangan bikin warga jadi telat. Kekesalannya berasa banget kayak. Kesel, orang-orang pada kesel. Oh, ada yang teriak, jalan woi. Ketika masuk pun ada kayak semacam apa namanya, kawal-kawalan yang mana cukup keren ya. Gue pengen tahu kayak gini tuh. Kayak anjay keren banget bro, lo dikawal masuk ke sebuah gedung yang ternyata jauh banget dari pagar. Pantes orang demo kagak kedengeran ya, jauh banget ini bro. 1 kilo ada gak sih? Tembok Titan ini. Tapi ya kawal-kawalannya seru, rame. Semuanya datang, ketua MPR, DPR, DPD. Dan perkara ini masih diomongin sampai sekarang tentang beberapa omongan-omongan yang orang tuh ngeliatnya kayak gitu. Contoh, gue ada timestampnya bro. Pertanyaan, apakah kata-kata seperti ini enak didengar ketika diomongin di mimbar sebesar ini? Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Gue kan ada sempet nonton ini ya bareng-bareng gitu sama kawan-kawan lah. Gue penasaran karena kan diomongin banget, gue pengen tahu detailnya kayak apa. Terus mendengar ini gue kayak yang, kok masih keluar aja di kalimat gitu, kayak jadi pertanyaan banget gue. Ada beberapa poin di mana ya karena ini adalah pidato tentang membanggakan laporan kinerja. Sempat ada kalimat ini. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras, didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Keren. Gue penasaran banget sebenarnya gimana ekspresi presiden sebelumnya, Bapak Joko Widodo dan wakil presiden sebelumnya. Kan ada beberapa wakil presiden yang datang tuh, kayak Yusuf Kala, Maruf Amin, Bapak Budiono juga datang. Gue pengen tahu banget reaksinya gimana. Ya, akhirnya bisa diselesaikan ya. Terus kayak ini adalah pertumbuhan kuartal pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Ya benar-benar inilah pidatonya, benar-benar tentang bagaimana membanggakan pemerintahan yang sekarang gitu. Cuma problem utamanya yang diomongin sama orang-orang adalah slip tongue ketika lagi ngomongin perkara bawang 700.000 per kilo. Gini. Presiden ini kan hadir untuk menyampaikan laporan kinerja lembaganya mereka lah. Caranya adalah dengan mendatangkan orang-orang tertentu sebagai bukti bahwa nih kerjaan gue terdampak kepada orang-orang. Contohnya ini. Jadi ada bapak yang karena program presiden pertaniannya jadi maju, jadi bisa panen lebih banyak. Terus kayak ada adik ini yang sekarang sekolahnya sudah mendapatkan MBG, sekolahnya menerima MBG. Terus ada Citra, adik Citra yang sekolah di sekolah rakyat. Cuman ini tetap keselip aja nih kalimat-kalimat yang tidak seharusnya nih. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun.
Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Dan ya jadi bahan tertawaan satu sidang ini yang mana cukup jadi pertanyaan, dan kenapa dibawanya ke sana tuh orang mempertanyakan itu gitu, like malah ngomongin pacaran, anak kecil kok dibawa-bawa perkara pacaran yang gitu-gitu. Oh iya, siapa nih beasiswa lagi? Emang ngomelin ya. Kayaknya mendingan dikasih sepeda dah kayak presiden sebelumnya. Kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi nggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya orang positive thinking mungkin ice breaking atau gimana nggak tahu, tapi ngebawa perpacar-pacaran sih cukup jadi pertanyaan ya. Cuman elephant in the room-nya adalah perkara ketika presiden ngomong tentang ngupas bawang 700.000. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Orang juga langsung mengerti kalau itu adalah kesalahan karena nggak make sense juga untuk mau dapat gaji berapa miliar setahun. Salah baca aja, di teksnya sebetulnya 700 per kilo. Terus ada yang sempat ngasih lihat ini kayaknya skrip aslinya gitu. Hadir bersama kita Ibu Susana, bekerja sebagai buruh harian, Rp700 per kilogram. Itu tuh dibawa karena pengen memamerkan program Keluarga Harapan, terus program sembako untuk membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Ya oke lah, kita ngerti, kita paham. Emang jadi jokes dan jadi gorengan di mana-mana, tapi kita ngerti itu salah ngomong. Oke lah, nggak ada yang masalah gitu. Cuman problemnya datang setelah itu, yang mana profesi asli Susana yang dipanggil presiden bukan pengupas bawang, tapi ternyata pegawai dapur MBG. Ya, sempat ada dokumenternya. Saya Ibu Susana, usia 38 tahun. Kerjaan saya sehari-hari ibu rumah tangga. Sebelum berangkat kerja, jam 1 dari pagi selesai ngurus anak-anak sekolah, suami kerja jam 7 ngejahit sampai siang. Jadi sebenarnya pekerjaan ibunya adalah menjahit. Jadi hasil jahitnya itu diupah Rp700 per kilo dan sehari bisa ngejahit 20 kilo. Jadi dari ngejahit Ibu Susana ngasil 14.000 sehari. That's why kenapa disambungkan dengan program Keluarga Harapan. Nah, problemnya tuh ada dua, salah ngomong di Rp700 jadi 700.000, dan ibunya tuh bukan pengupas bawang tapi ngejahit. Saudaranya sampai ini. Ibu siapa? Ibu Wina. Sebagai apa dari Susana? Sebagai kakak ipar. Kakak ipar Susana? Iya. Bu, ini kan viral kalau Susana itu pengupas bawang dan diupah 700.000 ya? Iya. Itu gimana sih Bu, ceritanya itu benar atau gimana? Itu tidak benar. Ibu Susana itu dia bekerja di MBG dan juga kerja di MBG. Penjahit lap majun dengan harga 700 perak per kilo. Nah, itu tidak benar kalau dia pekerja pengupas bawang dengan harga 700.000 per kilo, itu tidak benar. Itu awalnya bisa seperti itu gimana sih Bu? Dan akhirnya bisa diundang sana, itu gimana ceritanya? Kalau masalah diundang saya kurang tahu. Kalau masalah diundangnya saya juga kurang tahu gitu. Saya tahunya bahwa dia diundang ke istana. Udah gitu aja. Kita semua bingung dan kaget, suasana juga kaget itu. Terus jadi bertanya, jadi sebenarnya apa nih? Gitu. Penjahit dan pencuci ompreng MBG. Gue sih curiganya ada kesalahan ketik, ada kesalahan prompter, tidak gitu jelas, pekerjaannya juga tidak tertulis dengan jelas, makanya hadir kebingungan seperti itu. Tapi ya ada satu yang gue lihat banget ketika lagi pidato ini. Presiden ada sempat marah-marah perkara tambang ilegal.
yang diomelin polisi dan Polri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Yo, let's go. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Let's go. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Maksudnya polisi dan TNI sepertinya ya, tapi tipe mulut tipe. Tapi mendengar banyak sorak-sorai dari anggota dewan yang lain tuh sepertinya jadi kekesalan dari dulu ya. Kepolisian dan pejabat polisi. Pada gitu kan. Tapi Menteri Keuangan usut bea cukai juga. Penonton lagi seru banget itu kayaknya. Ya begitulah, asal muasal keramaian-keramaian yang mungkin lu lihat di internet. Mungkin hari-hari ke belakang kayaknya yang lu lihat dia mulu kenapa gitu ya. Adanya itu gimana ya? Nah gitu ngerti gue juga. Lalu sekarang kita berpindah ke 17 Agustus, di momen ketika kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia dengan upacara kenegaraan. Yang kalau gue lihat sih banyak ya berubahnya ya, cukup banyak. Like ini karpetnya berubah jadi biru, cukup jadi pertanyaan juga sebenarnya kenapa gitu. Tapi ya udah aja nggak sih? Mungkin sama aja. Mungkin kayak presiden nggak pengen nginjek yang merah karena merah ada lambang negara merah juga, mungkin gitu kali. Terus bakinya juga warnanya biru. Terus Mas Teddy juga logo di bajunya itu biru, meskipun sempat diomongin sama orang-orang karena ada larangan untuk mengubah warna logo. Tapi saya tidak tahu, mungkin kayak penguasa bebas, saya tidak mengerti. Terus yang diomongin juga tentang perkara lagu-lagu yang dipertanyakan AI atau bukan. Kayaknya dari tahun lalu nggak sih lagu-lagu ini? Di sini sih ada penciptanya ya. Indonesia tetap berjaya, ciptaan Kapten PNB Gilang Musket, Masket. Ya. Gak mungkin AI, nggak mungkin AI, lagu bagus gitu, nggak tahu gue itu AI atau bukan. Tapi kedengarannya seperti. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita... Apapun itu, yang diomongin banget sih adalah ini ya, tentang doa yang dipanjatkan oleh Menteri Agama. Doa atas bencana yang terjadi di NTT memang sempat dibawa ketika mengheningkan cipta. Cuman orang tuh menyesalkan kenapa nggak juga dibawa ketika lagi pembacaan doa ini, malah ngebawa angka 77,8% seolah-olah kayak ini lagi laporan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi
77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur. Gue kan sempat ada nonton ini bareng sama live chat waktu itu, dan gue menemukan ini sangat aneh. Masa enggak sih cuy? Masa doa ada laporan ini pertanggungjawabannya juga? Kayak doa yang biasa-biasa aja, selayaknya doa pada umumnya gitu loh. Kenapa? Ya Allah. Itulah kenapa banyak orang yang merasa ini kalimat yang ada persentasenya ini dikeluarin aja, diganti untuk kita mendoakan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang ada di NTT yang habis kena bencana. Di bawah pemerintahan Prabowo Gibran tercapai puncak kerucuhan agama tertinggi. Tata dulu, jangan dibawa. Seandainya engkau hanya menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti berdampak bagi seluruh bangsa. Ya Allah Tuhan. Dinaikin sama Kementerian Agama Republik Indonesia. Waduh, doa ngatur Tuhan. Waduh. Tapi ya ini perasaan gue doang. Gue gak tahu, mungkin lu yang nonton merasa ini memang harus keluar, pencapaian yang harus dilaporkan, mungkin gak tahu. Ya, yang paling dilihat juga adalah ini sih, tentang pengibaran foto presiden di hari ulang tahun Republik Indonesia. Kenapa? Saya tidak mengerti, saya tidak tahu buat apa. Gak pernah terjadi gak sih sebelumnya? Seinget gue sih iya ya. Atau mungkin ada tapi gue kelewat. Gak tahu. Dan sebenarnya sepertinya ini tuh bukan terjadi di hari H. Jadi kayaknya udah terbang, kemudian di-videoin, videonya ditaruh di Videotron buat ditonton sama orang-orang. Jadi bukan di hari H. Tapi tetap aja ya, kenapa harus ada beginiannya? Kayak lambang Garuda gitu, atau bendera sih udah ada ya. Disandingkan ya foto presiden sama bendera merah putih ya, diomelin sama orang-orang. Ini HUT RI bukan birthday party. Buat yang ngerti semiotika, foto presiden di bawah terjun itu simbol yang tidak baik, seolah di bawah terjun bebas dari langit dan bukannya di bawah terbang tinggi ke angkasa. Waduh. Jadi pertanyaan jadi membingungkan, mau gimana ini? Gak pernah men, dalam sejarah baru pertama, pencetus bro, pencetus. Ya kalau 5 tahun lagi ada presiden baru nggak diginiin juga sih, marah aja pak, marah. Kita nggak tahu kan 5 tahun lagi presiden siapa. Kalau orangnya baru terus kok saya enggak gitu, gimana? Ya itulah yang terjadi di Istana Merdeka. Banyak yang datang, banyak yang war tiket juga untuk menonton hari ulang tahun kali ini. Bedanya di luar sih mungkin karena ini ya, mungkin karena banyak postingan-postingan yang kayak tradisi atau kesenjangan, sisi lain peringatan 17-an, rakyat di bawah terik matahari, pejabat nyaman berteduh. Mungkin karena banyak postingan-postingan kayak gini dibandingkan sama hari kemenangan, hari ulang tahun negara di luar negeri, jadi banyak pemerintah daerah yang menghadirkan seperti ini. Nggak ada tenda, pejabat dan masyarakat ikut upacara di bawah terik matahari yang sama. Bedanya mungkin pejabat duduk aja kali ya. Oh enggak, pejabat ada yang berdiri juga kok. Di beberapa daerah tuh kayak gitu, menghadirkan suasana yang baru, dan intinya kita semua sama lah, setara lah. Jangan karena lu pejabat, lu VIP enak adem-ademan gitu. Di Purbalingga, ini di Kulon Progo. Nah kan ini enak bro, nggak ada perbedaan yang gimana-gimana banget. Sama kita udahlah. Karena rakyat adalah atasan dari pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Nggak perlu ada sekat antara pejabat dan rakyat. Bagus, good job. Masalahnya, di tengah semua upacara, di tengah semua perayaan tentang kemerdekaan kita, ada satu video yang Masya Allah, Allahu Akbar, gue sebel banget. Di tahun lalu, kalau gue nggak salah ya, gue sempat bikin video tentang ada sebuah daerah ngebikin perayaan hari ulang tahun Indonesia dengan upacara, tapi kepala daerahnya tidak melihat yang lagi tampil, malah foto-foto ngerayain ulang tahun istrinya.
tahun ini terjadi sesuatu yang kurang lebihnya sama. Ada anak-anak yang lagi tampil. Cuman pejabatnya malah sibuk foto-foto. Nanti lagi fotonya, Pak. Anak-anak tampil dulu, Pak. Ya Allah. Orang tua anak-anak ini kecewa banget karena pejabat yang seharusnya ngelihat penampilan anak-anak ini dulu yang sudah disiapkan jauh-jauh hari sibuk foto-foto. Ini Mbak siapa lagi enggak? Nah. Ya Allah, sedih banget, bro. Tuh, sibuk sendiri. Ini dulu anak-anaknya, Ini siapa sih ini? Bapak-bapak. Sibuk banget. Tuh, ya. Kita sih nggak tahu ya apa yang terjadi di balik layar ini. Mungkin emang mereka lagi nonton, lagi ngeliatin, tapi ngambil gambar foto-foto. Ngambil gambar jangan di sini, ngalangin. Sebel banget dah. Sejumlah orang tua mengaku kecewa melihat sikap sejumlah pejabat saat anak-anak tampil dalam sesi persembahan usai upacara hari ulang tahun ke-81. Kekecewaan muncul karena sejumlah pejabat yang hadir dinilai lebih sibuk foto-foto ketika anak-anak sedang tampil. Ada anak saya juga di situ, mereka latihan kurang lebih 2 minggu, 1 hari 2 kali, siang dan malam. Udah berusaha mempersiapkan penampilan dengan penuh semangat, berharap para pejabat dan tamu undangan ngasih perhatian sebagai apresiasi, tapi malah sibuk foto-foto. Nggak enak utek kecok. Mungkin gue harus sabar. Mungkin kita harus sabar ngelihatnya karena siapa tahu ada yang terjadi di balik panggung. Mungkin mereka akan clarify apa, inu. Tapi ini kayak satu lagi foto ya. Nggak teli, bro, nggak teli. Apa? Ya oke lah, kita skip dulu perkara pemerintahan. Mari kita ke perkara yang juga cukup aneh. Dunia lagi panas, banyak orang pusing. Iya, gua ngerti. Tapi kalau kepusingan lu sampai harus buka-buka baju nantang-nantang orang di depan anak-anak, lu kayak aneh banget, hulek. Ceritanya ada orang naikin ini di thread, menceritakan tentang apa yang terjadi sama dia di parkiran yang ada di kafe kawasan wisata Pasir Angin, Bogor, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 lalu. Ceritanya dimulai begini. Semuanya itu bermula dari tek-tekan parkir. Sekitar jam 3 sore, Radit, which is pemilik postingan ini, itu datang ke kafe tersebut. Lagi nyari tempat parkir kosong ada di mana ya. Terus tukang parkir dari ujung area parkir manggil-manggil, ngasih tahu kalau nih ada satu spot kosong nih, nanti masuk ya ke situ gitu. Raditnya pun masuk ke lorong tersebut. Tiba-tiba perempuan ini, ada mbak-mbak, berdiri di spot parkir sambil ngetek tempatnya. Jadi kayak dicup dulu nih tempatnya, kayak cup ya, ini tempat gue ya gitu. Karena udah terlanjur masuk, gue samperin tukang parkir dan nanya, "Pak, tadi kan Bapak manggil saya dan ini belum ada mobil, kenapa sekarang dikasih ke orang lain?" Dengan santainya mbaknya jawab, "Saya tag di sini, tadi mobil saya udah muter sekali." Dari situ langsung terjadi adu mulut antara yang naikin postingan, Mas Radit, 2 kakak gua, dan mbaknya. Tukang parkir juga akhirnya nggak bisa banyak bicara, mungkin karena udah lanjut usia, akhirnya masih memilih untuk mengalah dan cari parkir lain. Harusnya, kalau perkaranya normal, ya udah selesai di sana, terus nggak usah berlanjut. Nah, problemnya adalah di area tempat makannya, suaminya nyamperin dia. Suami istri ini ternyata menunggu kami di dalam dan langsung menghampiri sambil bertanya, "Siapa yang marahin istri gua?" Dijawab lah, nggak ada yang marahin, cuma negur karena emang yang dilakuin tadi salah. Menurut Mas Radit yang punya postingan, yang Mbak lakuin ini salah, ngapain ngetek-ngetekin begituan. Di situ kan tempat parkir mobil, bukan parkir orang gitu.
Setelah itu mereka berdua terus ngomong dengan nada tinggi dan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Abang parkirnya bela siapa? Dia mihak siapa? Emang ada pasal yang bilang tag parkir nggak boleh? Siapa yang marahin istri gua? Di saat yang sama anak mereka udah dibawa pergi sama babysitternya. Sementara ponakan gua yang masih bayi sedang digendong kakak gua dan satu lagi sama gua. Karena suasana makin panas, ponakan gua sampai kaget dan nangis. Videonya tuh ini. Ya lu sekali-kali maki-maki istri gua. Wish. Kenapa sih orang? Gua mah heran banget. Ya lu sekali-kali. Ini thumbnail able banget mukanya bro. Tiba-tiba jadi hulek coba. Apa lu nggak kaget? Kenceng banget semuanya. Pemuda 23 tahun versus bapak-bapak gym tantrum udah salah plus ngotot plus buka baju di tempat ramah anak. Iya. Saya tahu gini, kondisinya bapak-bapak tadi tukang parkir manggil saya duluan karena mobil saya udah pengen nyampe di tempat yang kosong. Iya. Terus bapak saya dengerin dulu biar belain mana-mana. Saya nggak mau dibelain. Saya mau tahu aja dari pengelola. Ya iyalah, yang mati siapa tadi? Parkir jangan sandal nambah. Enggak, lu marah-marahin gak? Gue bodo amat masalah parkir. Lu marah-marahin bini gue apa enggak? Siapa yang marah-marahin? Ya, peraturan tertulis ada. Kalau emotionally unstable jangan jadi orang tua mas dan mbak. Malu sama anak muda. Sekeliling banyak anak kecil lu teriak-teriak pakai lepas baju pula. Aw. Lu aja gimana? Kenapa? Mas, sekarang 2026 ya? Iya. Ya kan? Parkir sampai cepat dia dapat. Betul. Mobil. Ini masalahnya. Terus Mas. Parkir siapa cepat dia dapat. Bener sih. Tempatnya buat mobil bukan buat orang, Bang. Mobil. Ini masalahnya. Terus Mas. Masalahnya Mas dulu yang nunjuk. Orang tuh kenapa dia ceritanya gini. Ceritanya kayaknya dia nunjuk ke istrinya atau siapapun pasangannya itulah. Terus kayaknya mas yang di sini merasa ditunjuk juga, jadi nunjuk balik, tunjuk-tunjukkan dia nggak terima banget ditunjuk. Mas, masalahnya Mas dulu yang nunjuk. Udah diam. Di depan anak kecil, cuy. Ponakan-ponakan gue ya. Ya iya. Yang duluan maki-maki siapa? Yang duluan parkir siapa? Mana dia mau ngambil HP kakak gua dan teriak depan bayi. Untung gue stable ya. Kalau enggak juga gue habisin detik itu juga kalau nyentuh kakak gua. Selama ini siapapun itu yang nyentuh keluarga inti gua habis langsung. Inti masalahnya tuh sebenarnya sederhana ya. Yang satu menganggap ini adalah pure masalah parking, yang mana ya kalau lu mau parkir mobilnya dong yang ada di sana, bukan orang. Kenapa lu harus tek-tekan parkir? Ini masalah aneh banget. Ngapain sih lu berdiri di situ? Dan ini pun perdebatannya ada banyak banget di internet. Tapi ya harusnya setelah masnya atau siapapun yang ngeposting ini udah mutusin buat nyari parkiran lain, harusnya masalahnya udah selesai. Cuman jadi masalah baru karena si hulek yang buka baju ini itu merasa tidak terima kalau istrinya diomel-omelin orang. Kelihatan lah dari captionnya, dia nanya siapa yang marahin istri gua. Nah, problematikanya tuh di situ. Kita nggak tahu ini tuh beneran dimarahin atau enggak. Dia kan hadir dengan siapa yang maki-maki istri gua. Nah, apakah sampai ada di tahap maki-maki perkara berantemnya? Ya lu sekali-kali maki-maki istri gua. Si mas-mas hulek ini sederhananya cuma pengen membela istrinya atau membela egonya, gue juga nggak gitu ngerti. Tapi seharusnya ya semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik nggak sih? Nggak harus yang ngapain buka baju juga bang, nggak ada yang pengen ngelihat bang kayak. Kenapa sih perkara ini? Gue tanya dulu deh ke lu, menurut lu ngetek parkir itu normal atau tidak? Gua sih mikirnya itu tidak begitu normal ya. Kalau nih di kepala gua, parkiran rame nih, banyak orang. Lu jalan, di tempat yang pas banget lu lewatin, ada orang baru keluar. Lu muter balik untuk pergi ke tempat itu lagi, tapi ternyata keduluan orang. Gue sih mikirnya kalau misalkan udah keduluan orang, ya udah deh cari lagi gitu. Nggak perlu ada opsi untuk
lu tagin dulu tempatnya terus kayak lu jangan sih ini gua duluan, ini istri gua udah nge-tag, lu nggak lihat tau. Kayak apakah normal untuk nge-tag parkir kayak gitu? Perkara tag-tagan parkir tuh masih jadi perdebatan yang rame banget loh di internet. Dan ini perkara mau kalah atau enggak aja sebener-benernya. Yang jadi poin pertanyaannya yang masih pengen gue cari tahu adalah perkara maki-makinya ini. Menurut yang istrinya Hulek tadi kan perkaranya maki-maki kan. Sedangkan di postingannya penjelasannya cuman gue dan 2 kakak gue kemudian negur dan menjelaskan kenapa menurut kami hal tersebut nggak fair. Tapi respon mbaknya menurut kami nggak mencerminkan apa yang baru saja dilakukan. Cara ngomong dan gesturnya juga menurut gue sangat nggak baik. Sampai akhirnya salah kakak perempuan gue ikut terpancing emosi. Jadi memang terjadi adu mulut. Tapi awalnya bukan karena datang untuk marah-marah. Hanya ingin bertanya dan menegur karena tindakan tersebut salah. Akhirnya gue memilih mengalah. Apakah dengan penjelasan ini artinya maki-makinya terjadi? Ya kita nggak tahu. Karena nggak ada penjelasan dari sisi Hulek dan istrinya. Padahal dari awal yang gue persoalkan bukan soal ada pasalnya atau enggak. Ada banyak hal yang mungkin nggak tertulis sebagai pasal tapi tetap ada etika dan kepatutan. Masalahnya semakin panas, si masnya bahkan sampai buka baju dan nantangin kami. Oh, dan problemnya kenapa jadi gede dan dinaikin adalah ada ponakan gue yang masih 7 bulan sedang digendong ayahnya dan hampir kena hantam di tengah keributan. Sementara ponakan gue yang 6 tahun ada di pelukan gue sebagai omnya karena suasana makin tegang dia sampai kaget dan nangis. Kita sebagai orang dewasa mungkin bisa pulang, tidur, lalu besok lupa. Tapi anak kecil belum tentu. Dan ini yang bikin gue masih kepikiran. Masalahnya cuma parkir. Gue bahkan sudah memilih mengalah dan cari parkir lain. Tapi situasinya tetap dibawa sampai emosi, nantangin orang, dan hampir terjadi kontak fisik. Bahkan ketika gue udah duduk, diem masih disamperin. Oh ini intinya. Gue sharing bukan buat cari sensasi atau validasi. Gue cuma masih kepikiran sama kejadian ini. Plus dampaknya ke ponakan gue dan anak-anak yang ada di sana. We just wanted a peaceful Sunday. Tapi di sini sempat ada perdebatannya nih. Dibalikin lagi ke perkara tegur-teguran ini. Nah di sini poinnya kalian juga seharusnya nggak usah membesarkan masalah. Logikanya siapa sih yang mau ditegur? Apalagi posisinya kalian bertiga, sedangkan kakak itu lagi sendiri dan nggak ada suaminya. Menurut kamu dan kakakmu sih wajar-wajar aja negur orang. Tapi balik lagi siapa yang terima ditegur? Loh, menurutku ini masalah sepele yang seharusnya kalian pun nggak usah membesarkan dan dengan menegur-negur gitu. Coba bayangin kalian di posisi mbaknya itu yang tiba-tiba menerima teguran dari 3 orang. Well, gue sih sulit membayangkan ini terjadi di gua dan mungkin lu ya. Karena tek-tekan parkir nggak semua orang pusing perkara itu. Kalau nggak ada ya cari yang lain. Harus balik ke prinsip awal. Ketika ada yang melakukan hal tidak wajar in public, di public place, ya wajar ditegur. Ngetek parkiran dengan badan itu kan salah. Ini semua unfortunate events ya. Tapi next time si mbak itu harusnya nggak akan ngetek parkiran lagi. She learn from her mistakes. Kalau nggak ditegur dia mungkin nggak akan pernah ngerasa bersalah. Terus kayak wajar banget kok cuma sebagai CO. Apa sih CO tuh? Apalagi mereka ramean. Dan kalau emang kata mereka mikir anak harusnya pergi, ngedumel aja kalau kesel, bukannya negur sampai cekcok. Oke, kalau itu masalah masih wajar. Tapi harusnya ketika suami orang itu nggak terima, ya yang CO maju. Apa sih yang cowok? Oh wajar banget kok cuma sebagai cowok. Apalagi mereka ramean. Apa sih lu ngomong apa? Harusnya ketika suami orang itu nggak terima, yang cowok maju aja, lawan one by one di ring tinju aja sekalian, bukan makin viralin. Mereka sama-sama emosi tuh, cuma beda cara. Makanya aku bilang salah dua-duanya. Problemnya gini. Gue nggak tahu kalau masalahnya akan jadi sebesar itu. Sebesar apa? Sebesar sampai apapun yang si mas-mas Hulek ini lakukan dicari. Like, wah. Rada ada takut gue. Amat takut. Karena mungkin ini problem dari thread itu bawaan dari Instagram ya. Gini. Thread itu kan kalau lu mau login ke thread, cara tercepatnya adalah dengan lu konekin ke Instagram. Yang artinya orang jadi bakal tahu Instagram lu apa, orang jadi bakal bisa nyari lu siapa. Karena kan Instagram lu terbuka, datanya bisa dicari apa segala macem. Masalah ketika masuk ke, dicari seada-adanya bro. Tentang dia kerja di mana, tentang rumahnya di mana. Ada yang sampai ngefoto rumahnya, alamatnya apa segala macem.
tentang perkara FWB-annya dia, tentang LinkedIn. Bahkan sampai ada di titik file gugatan perceraiannya dikeluarkan. Buset, serem banget bro. Ini jadi kayak masuk zona-zona doxing yang terlalu menyeramkan. Dan gak boleh dong gua bawa tentu saja. Wah, serem banget. Dia juga sempat kelihatan ada dia pakai baju salah satu ormas gitu. Dan anjir, ke bawah kemana-mana, what the hell. Pantas emosi lahan parkirnya diambil orang. Enggak, bukan, jangan dibawa ke sana, jangan. Aduh, panjang banget. Makanya gue ada usaha untuk, ayo video ini kita bawa ke perkara fokus parkirannya aja nih. Jangan dibawa kemana-mana nih, terlalu jauh. Sampai mantan istrinya ikut clarify. Ngebawa perkara, jadi masuk ke rumah tangga orang kita ini. Jujur aku sempat panik karena ikut terbawa di kasus yang viral saat ini. Tepatnya aku lebih khawatir kalau keluarga aku dan terlebih dengan pasanganku yang sekarang serta keluarganya jadi gak nyaman. Alhamdulillahnya ternyata mereka semua udah tahu dan support aku banget. Aku panik sampai ke titik nge-DM-in akun-akun untuk minta takedown yang spill foto aku dan dokumen-dokumen tertentu. Capek juga ya ternyata. Akhirnya aku nyerah guys. The power of netizen nyata sekali. Aduh, seperti yang kalian lihat ya, aku selama sama dia kena verbal, mental, physical, and financially abuse at the same time. Bahkan sampai di saat-saat terakhir pun dia berhasil gaslight dan guilt tripping aku. Ya Allah. Aduh. Mas, udah mas, kelar mas. Oke, kita bawa ke perkara ini deh. Tek-tekan parkir, boleh apa enggak? Menurut Ketua Umum Indonesia Parking Association, sumpah gue baru tahu, Rio Octaviano, memang tidak ada aturan tertulis terkait tindakan tagging parkir tersebut. Namun, hal itu menyangkut soal etika. Tidak dibenarkan secara etika, karena balik lagi, saya bicara di sini belum ada aturan yang telah disepakati. Menurut Kemenhub atau Kementerian Perhubungan, ruang parkir umum pada dasarnya diperuntukkan bagi kendaraan yang sudah memasuki area parkir dan akan segera menempati slot yang tersedia. Pada prinsipnya, fasilitas parkir umum disediakan untuk digunakan secara tertib, adil, dan efisien oleh seluruh pengguna. Oleh karena itu, ruang parkir pada dasarnya diperuntukkan bagi kendaraan yang telah memasuki area parkir dan akan segera menempati ruang parkir tersebut. Bukan untuk dipesan dalam jangka waktu tertentu sebelum kendaraan tiba, kecuali sistem parkir menggunakan sistem reservasi secara online. Rudy menjelaskan aturannya ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Dalam aturan tersebut, parkir merupakan kondisi kendaraan berhenti atau tidak bergerak selama beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Artinya, status parkir secara hukum melekat pada kendaraan, bukan pada seseorang yang berdiri di ruang parkir tanpa membawa kendaraan. Ini menurut Kemenhub nih, orang yang cuma berdiri di ruang parkir tanpa kendaraan tidak masuk kategori sedang parkir menurut definisi undang-undang. Jadi dia tidak punya dasar hukum formal untuk ngeklaim tempat itu sebagai miliknya. Oleh karena itu, kawan-kawan, kalau kamu mau parkir tapi ternyata tempat parkirnya tidak ada, kamu bisa cari opsi-opsi yang lain seperti datang dulu ke lobi, turunkan anak dan istri, baru cari parkir sendiri. Atau minta parkir VIP yang bayar mungkin di beberapa tempat ada yang gocap 100.000, 500.000 tergantung tempatnya. Atau bayar vale. Jangan mempersulit sesuatu yang sekiranya akan menjadi keributan. Pusing. Bagaimana menurutmu? Yang diomongin orang-orang sih sederhananya adalah tentang perkara emosi-emosi yang main keluar gitu aja. Gue penasaran banget jujur, apa kalimat yang keluar dari sang istri mas-mas ini sampai si mas-mas ini itu emosi banget. Apakah yang keluar kayak, nih aku sampai diomelin orang, dimaki-maki orang gara-gara ngetek-tekin parkir, kamu sih gitu. Terus mungkin dia kata apapun itu, mari kita berkehidupan dengan baik dan lancar dan mengurang-urangi masalah yang sekiranya akan keluar ya kawan-kawan.
Aduh, jadi meme di mana-mana tuh, buset. Jadi tiba-tiba Mahabharata. Ada yang jadi Hulk. Ada yang jadi Wolverine. Wadaw, wadaw. Ada yang jadi apa, God of War. Bersikaplah di dunia dengan bayangan kalau lu ngelakuin masalah, lu harus masuk kantor besok dan lu akan diomongin sama teman-teman kantor lu. Sepertinya itu penting untuk membatasi diri kita terhadap sesuatu yang sekiranya nggak dipengen aja. Itu aja berarti untuk video gua kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Love you so much kawan-kawan, semoga lancar menjalani kehidupan yang fana ini. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Tuliskan opini dan pendapat lo di kolom komentar tentang perkara-perkara yang tadi dibahas. Love you so much. Nama gue Andri, sekian dan di kolom komentar sih tadi ada yang sempat ngebawa tentang roid rage ya. Jadi kayak orang kalau pakai steroid katanya bakal lebih emosian, gampang marah-marah. Gue sih nggak ngerti dan gue juga nggak tahu bagaimana cara membuktikan orang pakai steroid atau enggak. Takutnya itu cuma fitnah-fitnah orang di internet. Dan yang gue shock sih sebenarnya tentang bagaimana cara orang-orang di internet langsung menemukan semua file-file tentang orang ini, kayak putusan pengadilan lah tentang istrinya yang ternyata panjang banget, gue kaget. Kayak doxing massal gitu langsung. Salut banget sama orang-orang yang bisa menemukan ini. Coba aja perkara itu bisa dilakukan ketika lagi milih pejabat. Halo semuanya, selamat malam, selamat datang. Bye-bye, thank you.